Kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pada kesempatan pagi hari ini. Kami hamba-hambamu, umat-umatmu boleh ada dalam ibadah online saat ini Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, di dalam kami ya Tuhan merayakan, yaitu Jumat Agung kematian Kristus untuk menebus dosa kami. Biarlah kiranya semua kami yang mendengarkan pada saat ini, yang ikut ibadah, biarlah hati kami dijamah oleh Tuhan. Hati kami, ya Tuhan Yesus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga ya Tuhan, di dalam ibadah kami pagi hari ini, Engkau bertata, Engkau terus ada di dalam hati kami, memenuhi setiap kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, memerdekakan setiap kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini dalam pemberitaan firman Allah, urapi kami semua, urapi jaringan yang kami pakai, arus listrik, sehingga tidak ada ya Tuhan gangguan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Selamat Jumat Agung bagi kita. Terima kasih buat Tuhan Yesus, terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk kita boleh bersama-sama beribadah pada saat kesempatan pagi hari ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya Pendeta Muda Priston Simanjuntak menggembalakan di Kota Duri, dan saat ini saudara-saudara bersama dengan Bapak Ibu. Terima kasih, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema hidup yang dibenarkan oleh Tuhan. Hidup yang dibenarkan. Mari kita bersama-sama satu ayat kebenaran firman Tuhan untuk kita boleh baca bersama-sama dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sebagai ayat pembuka bagi kita, saya akan bacakan buat kita. Demikian firman Tuhan, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi sebuah peringatan yang setiap tahun kita rayakan tentang kematian Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara, harus kita pahami terlebih dahulu bahwa esensi kematian Yesus Kristus yang penting adalah bahwa saudara dan saya dibenarkan. Ada 3 aspek pembenaran yang boleh kita lihat dalam Alkitab. Yang pertama adalah aspek masa lalu kita, di mana Yesus sebagai korban bagi kita menebus segala dosa-dosa kita. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ada begitu banyak dosa yang disampaikan di sana. Ada cabul, penyembahan berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, dan lain sebagainya. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa karya penyelamatan Kristus itu tidak akan pernah maksimal dalam hidup kita ketika kita tidak menyadari bahwa dosa-dosa kita telah diselesaikan oleh Allah. Ini tahap yang pertama. Artinya Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, bahwa seluruh kehidupan dosa kita, masa lalu kita telah diselesaikan lewat korban Yesus di atas kayu salib. Artinya Bapak Ibu Saudara, ada dosa-dosa yang perlu kita perhatikan yang sudah ditebus dan diselesaikan oleh Allah. Saudara-saudara, sangat sayang sekali kalau seseorang disuruh minta maaf tapi dia tidak bersalah. Demikian juga halnya pengorbanan Yesus di atas kayu salib tidak akan pernah dihargai ketika seseorang tidak menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Dikatakan di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara bahwa kita semua memberi diri disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan. Saudara-saudara, ada 4 hal atau ada 4
dosa yang menjadi satu perenungan bagi kita, sehingga kita menyadari karya pengorbanan Yesus atau karya salib yang sampai hari ini kita rayakan dan kita imani. Yang pertama adalah dosa sebagai pemberontakan kita. Saudara-saudara, manusia pada prinsipnya adalah suka memberontak. Contoh Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya saya tulis di sebuah dinding, saudara-saudara, lalu saya tulis di situ dilarang mengintip, maka semua orang akan berbondong-bondong, akan antri untuk mengintip. Ada apa di sana? Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa pada prinsipnya manusia suka berontak. Berontak terhadap firman Allah. Makanya Bapak Ibu Saudara, dalam Roma 8 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Saudara-saudara, pada prinsipnya manusia adalah suka memberontak. Maka dosa pemberontakan kita telah selesaikan di atas kayu salib. Itu yang pertama. Dosa yang kedua adalah dosa sebagai penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara, banyak kalau zaman dulu penyembahan berhala, patung, ukir-ukiran, benda-benda. Tetapi dalam konteks masa era yang baru ini, penyembahan berhala dengan sederhananya adalah mengabdikan diri kepada ilah-ilah lain, mengabdikan diri kepada harta, mengabdikan diri kepada yang lain yang bukan Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, dosa penyembahan berhala zaman sekarang telah menjadi, kalau saya boleh katakan, telah berubah dengan apa? Banyak orang sekarang mengabdikan dirinya kepada ilah-ilah zaman, kepada dunia, kepada hal-hal yang semu. Makanya Bapak Ibu Saudara, dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-25, di situ dikatakan demikian. Roma ayat 1. Roma 1 ayat yang ke-25. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang sekarang dalam masa-masa zaman yang semakin berubah, bukan lagi kebenaran Kristus di dalam kehidupannya, tetapi menjadi kebenaran diri sendiri. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa dosa yang kedua yang sudah diselesaikan adalah dosa penyembahan berhala. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dosa apa yang sudah diselesaikan sehingga kita dibenarkan? Yang ketiga adalah dosa sebagai tindakan yang tidak bermoral atau dosa hawa nafsu. Pada prinsipnya manusia hidup di dalam hawa nafsu Bapak Ibu Saudara. Saya sebagai hamba Tuhan baru saja menggembalakan kurang lebih 11 tahun. Tetapi kalau sudah bicara hawa nafsu, bukan mungkin hawa nafsu dalam seksual saja, tapi hawa nafsu untuk menguasai dunia, hawa nafsu untuk memiliki yang lain. Saudara-saudara, dosa hawa nafsu dikatakan Bapak Ibu Saudara di dalam Roma pasal 8 ayat 12, di situ dikatakan demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa dosa tindakan moral, dosa tindakan hawa nafsu adalah seseorang yang selalu mengikuti keinginan dagingnya. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa buat kita yang mendengar dimanapun berada, di dalam godaan-godaan kedagingan hawa nafsu hari-hari ini, membuat kita kadangkala tidak lagi mengutamakan Tuhan. Saya tadi pagi sebelum mempersiapkan khotbah saya berdoa hari ini pelayanan, saya mau katakan kepada saudara, saya minta sama Tuhan, mulai dari jam 2 saya bangun lalu berdoa kepada Tuhan, apa yang mau saya sampaikan. Padahal enak-enak lagi tidur saudara. Artinya apa? Bahwa kedagingan daging
itu kita harus patahkan, karena Yesus telah selesaikan itu di atas kayu salib, sehingga saudara dan saya hidup dibenarkan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang keempat adalah dosa kebanggaan, atau apa saudara? Dosa memusatkan diri sendiri. Sekarang kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ada 3 di dalam hal ini, dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Saya akan baca buat kita. Di situ dikatakan begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yang pertama keinginan mata, yang kedua adalah keinginan daging, yang ketiga adalah keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kematian Yesus Kristus bagi saudara dan bagi saya, supaya kita menunjukkan bahwa pemusatan diri kita bukan lagi aku. Alkitab katakan bahwa hidupmu telah ditebus dengan lunas, dan harganya bukan dengan emas dan perak, tapi dengan nyawa, darah yang kudus. Artinya apa? Bahwa kebanggaan kita bukan lagi diri kita. Kebanggaan kita bukan lagi pencapaian kita dalam hal dunia, tapi pencapaian kita di dalam Kristus. Semua kita dipanggil tentunya untuk menjadi pelita, walaupun kita tidak semua menjadi pendeta. Saudara-saudara, tetapi ada banyak tantangan yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Artinya apa? Kita masih suka dipuji, kita masih egois, kepentingan diri sendiri, memusatkan diri. Bahkan kita seringkali sombong dengan pencapaian-pencapaian kita, apa yang kita punya. Bahkan kadangkala kita tidak memprioritaskan Tuhan. Ini yang membuat kita bergeser, mengalami degradasi iman. Artinya apa? Pusat kita bukan lagi Tuhan, tapi diri kita. Artinya bahwa dosa ini adalah sudah diselesaikan. Yang kelima Bapak Ibu Saudara adalah dosa yang tidak percaya. Saudara-saudara, kalau kita lihat antara Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal yang ketiga, Adam lebih mempercayai kematian yang ditawarkan oleh iblis daripada kehidupan yang ditawarkan oleh firman Allah. Seringkali kita tidak percaya dengan firman. Apa yang disampaikan firman, seringkali kita tidak percaya. Saudara-saudara, sebelumnya saya mau katakan, beberapa bulan yang lalu ada jemaat kita yang positif kena COVID, saudara-saudara. Dan puji Tuhan sampai hari ini memang kita belum pernah ibadah online, masih tetap offline saudara-saudara. Tapi waktu jemaat kita positif, vonis swabnya positif saudara, lalu jemaat berkata, Pak Gembala gimana ini? Saya sebagai gembala, saya berkata, berserahlah kepada Tuhan, tetap percaya. Saya terus komunikasi dengan intens yang kena itu saudara, dia katakan, Pak saya tidak apa-apa, saya sehat saja. Saya perkatakan, demikianlah. Bilangan 14 ayat 28 berkata apa? Hei, apa yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Artinya apa saudara? Seringkali kita nggak percaya dengan firman. Saya berkata, hari-hari ini dalam anjuran pemerintah, COVID masih ada dan kita harus waspada. Tapi saya mau katakan, jangan ketakutan karena COVID. Karena apa saudara? Hidup kita ada di tangan Tuhan. Banyak kita berkata Bapak Ibu Saudara bahwa apa? Kita nggak percaya dengan firman. Kita nggak percaya dengan janji-janji Tuhan. Tapi pagi hari ini dosa ketidakpercayaan telah selesai di atas kayu salib Bapak Ibu Saudara. Dan kalau dosa-dosa ini sudah selesai Bapak Ibu Saudara, maka hidup saudara yang kedua adalah bahwa kita dibenarkan masa sekarang. Masa lalu kita sudah dibenarkan atas dosa-dosa 5 dosa. Tetapi yang sekarang adalah kita dibenarkan. Untuk apa? Kita dibenarkan supaya melangkah dari iman kepada iman. Kita dibenarkan supaya kita terus memiliki iman. Banyak sekali kita melakukan sesuatu tanpa iman. Alkitab bicara apa? Kalau kamu melakukan sesuatu tanpa iman, kamu berdosa. Ragu Bapak Ibu Saudara.
Misalnya ini, kita sudah baca firman, lalu ada janji Tuhan di sana. Lalu kita berkata, mana mungkin? Padahal sudah jelas janji Tuhan. Saudara-saudara, saudaraku, hambanya, wakil gembala, Bapak Pendeta Muda, Jihon, ini teman saya, sahabat saya. Ya, saya mau katakan kepada kita, banyak selama kami waktu kuliah, banyak tantangan yang membuat kami nggak percaya. Kadang-kadang tidak jaminan sekolah teologi. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, bukan karena sekolah teologi membuat iman saya bertambah dari level 1 ke level 2. Tetapi apa saudara? Perhatikan baik-baik. Maka hari ini saudara, dosa sudah diselesaikan. Maka langkah yang kedua, pembenaran yang kedua adalah supaya saudara berjalan dari iman kepada iman. Naik level saudara. Kalau kita baru percaya, masih seperti anak-anak baru berjalan merangkak, maka setelah besar kita akan berlari. Setelah besar kita mungkin akan bukan lagi berlari, tapi akan menjadi pemenang. Artinya apa saudara? Yesus mati di atas kayu salib, saudara dan saya dibenarkan karena kita melangkah dari iman yang satu kepada iman yang kedua. Lalu apa saudara? Dampak daripada pembenaran yang ketiga adalah hidup kekal bersama dengan Kristus. Dampaknya apa saudara? Bahwa yang ketiga, pembenaran itu saudara dibenarkan. Maka lama sekarang Roma 14 berkata apa? Ada sukacita, ada kebenaran. Banyak orang sudah dibenarkan, tapi hatinya galau terus. Banyak orang sudah dibenarkan, tapi nggak ada kebenaran. Tipu sana, tipu sini. Banyak orang berkata sudah dibenarkan, tapi nggak ada sukacita. Sukacita kalau pas bulan muda saja. Kalau pas lagi ada bisnis lancar, usaha banyak, baru sukacita. Tapi ketika mengalami penderitaan, nggak ada yang bersukacita. Padahal Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Artinya Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah, kalau saudara dan saya dibenarkan di dalam Kristus lewat kematiannya, maka saudara dan saya harus hidup dalam kerajaan Allah. Ada sukacita, ada kebenaran, dan ada damai sejahtera. Lalu kerajaan Allah yang kekal ada di tiga apa saudara? Saudara harus yakin benar bahwa kita hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya. Banyak orang Kristen kalau ditanya, Pak, kalau Bapak mati mau kemana? Kalau istilahnya bahasa Batak begini, tangis kalau bahasa Indonesia apa itu? Tapi yang katakan kita bela di mana maka kita akan hidup kekal selama-lamanya. Lalu yang menjadi persoalan bagi saudara, dalam waktu yang singkat saya sampaikan, mana sikap kita menjadi seorang pribadi yang hidupnya sudah dibenarkan. Banyak orang Kristen saya sering melayani ke penjara-penjara, ke polsek, ke polres, sering saya melayani. Saya temukan di sana namanya Petrus, Musa, Yakobus. Beberapa setiap minggu, setiap hari Kamis saya diundang melayani di kepolisian. Saya lihat saudara, kenapa setiap minggu selalu bertemu orang Kristen? Ternyata Bapak Ibu Saudara, mereka kata dulu saya pernah menjadi hamba Tuhan, tak saya kecewa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya mau sampaikan dua hal saja buat kita. Maka sikap kita sebagai orang yang sudah dibenarkan, yang pertama Bapak Ibu Saudara adalah mari kita bersegera dalam hidup kita. Ya, Galatia pasal yang kedua, kita Galatia yang kedua. Itu dikatakan ayat yang ke-19, 14. Bapak Ibu Saudara baik. Sebab itu orang yang hidup untuk akal salib hidup, dan hidup dalam anak Allah yang telah masih aku dan menyerah dirinya untuk aku. Saudara-saudara jemaat GBK Mbel, hari ini sikap hidup orang yang menjadi saudara. Kalau kita namanya saudara perhatikan, ada hubungan yang sangat terkonek. Kalau saudara punya A atau kartu bank yang prioritas, mengambil uang saudara. Saudara boleh itu mana? Karena kita adalah berprioritas. Saudara-saudara, hari ini bahkan dibenarkan oleh Kristus dalam kematiannya. Hidupnya saudara sebagai prioritas. Mari kita sama-sama jadi susah yang prioritas dalam hatinya yang mengerti bukan disertai oleh Tuhan. Jangan bergerak. Kalau sudah dibenarkan di ya
Daud pernah berkata, tidak takut bahaya, sebab tongkat dan gadamu yang dalam masa-masa ada di situ nampak, yakin dan Tuhan itu terjadi masa. Dimanapun saudara berada, mungkin engkau berkata, bagaimana situasi hari ini, usaha begini, pelayanan begini, tetapi penyertaan Tuhan itu selalu atas kita. Lalu memprioritaskan Tuhan bicara, apalagi yang ketiga saudara, tetaplah tinggal dalam Kristus. Kalau kita bicara prioritas saya Tuhan, maka kita tinggal di sini. No, artinya sama-sama dengan Kristus. Ya, jadi bukan seperti orang Kristen hari-hari ini kebanyakan. Apa itu sudah ada Kristen bawa kemana? Kalau sudah ngobrol yang berapa, yang mengatakan kepada saudara kita dimanapun, dirikan bela, semua pelayan mereka tinggal di dalam Kristus. Lalu akhirnya, bagaimana sikap kita, sikap hidup orang saudara? Tetap kita lihat dalam situasi dari budaya saya umumkan bahwa saya sudah mantap melangkahkan kaki menjadi agama. Orang hari ini konsisten dan komitmen di dalam hidup. Ombang-ambing saudara, seperti apa saudara? Dia mengikuti sudah air di daun talas. Hari ini saudara baik-baik mau kita adalah ini. Kita mungkin hebat dalam posisi kalau kita tidak Yusuf yang tutup Yusuf terkomitmen dan konsisten akan kepercayaan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apa ada mungkin Tuhan komitmen dan menjadi yang benar. Saya akan tutup. Saya minta kita bersama-sama renungkan ini. Lalu hidup yang dibenarkan menjadi nama ini kan dalam Kristus. Semakin belajar dari menerangkan hidup yang dibenarkan. Kami dari kala berkuasa dari kemenangan Allah dan alasan kami berjalan dalam iman kami dengan pola hidup yang sudah dibenarkan. Kami mengamalkan bagaimana matu-matu yang ada di GBK Bella bersama dengan berjuang buat firman terjadi dalam hidup ya. Manjunta